Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari tugas pendidikan karakter akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Laili Novitasari. Saya Ajeng Prila Puspita. Saya Kusnul Khotimah. Saya Windardia Arisman. Dan tema yang kami angkat pada hari ini adalah strategi pengembangan pembelajaran yang berkarakter yang diampu oleh Bapak Nanda William Magister Pendidikan. Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran. 1. Pengertian pendidikan karakter. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Yang kedua, fungsi pendidikan karakter. Fungsi pendidikan karakter ada 3, yaitu 1. Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikir baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Yang ketiga, tujuan pendidikan karakter. Tujuan utama dari pendidikan karakter adalah untuk mempersiapkan pembangunan bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, dan toleransi, serta gemar bergotong royong. 4. Ciri-ciri implementasi pendidikan karakter. Yang pertama, 1. Keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai, maka nilai menjadi pedoman yang bersifat normatif dalam setiap tindakan. 2. Koherensi yang memberi keberanian membuat seseorang teguh dan prinsip dan tidak terombang-ambing pada situasi baru atau takut teresiko. 3. Otonomi. Di sana seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. 4. Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna menginginkan apapun yang dipandang baik, dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. 5. Peran implementasi pendidikan karakter. 1. Komunitas sekolah mempromosikan nilai-nilai etika dan kinerja inti sebagai landasan karakter yang baik. 2. Sekolah mendefinisikan karakter secara komprehensif mencakup pikiran, perasaan, dan tindakan. 3. Sekolah menggunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif untuk pengembangan karakter. 4. Sekolah memberikan siswa kesempatan untuk melakukan perbuatan moral. 5. Sekolah menawarkan kurikulum akademik yang bermakna dan menantang, yang menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter mereka, dan membantu mereka dalam mencapai keberhasilan. 6. Sekolah mendorong motivasi diri siswa. 7. Staf sekolah adalah komunitas belajar etis yang berbagi tanggung jawab atas pendidikan karakter dan mematuhi nilai-nilai inti yang sama yang membimbing siswa. Kurikulum dalam pendidikan karakter. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Berdasarkan fungsinya, kurikulum dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi kurikulum dalam fungsi penyesuaian berfungsi sebagai alat penyesuaian atau the adjustive or adaptive function, kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan fungsi integrasi atau the integration function dalam kurikulum adalah suatu alat pendidikan yang dapat menciptakan individu-individu yang utuh, dapat diandalkan, dan berintegrasi di masyarakat umum.
Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi dalam kurikulum pendidikan adalah sebagai diferensiasi atau the differentiation function dalam kurikulum, yaitu suatu alat yang dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan pada setiap siswa yang harus dilayani dan dihargai. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang dimaksud dengan fungsi persiapan atau the propedeutic function dalam kurikulum adalah sebagai alat pendidikan yang dapat mempersiapkan para siswa ke jenjang pendidikan berikutnya, serta dapat mempersiapkan diri agar dapat hidup di dalam masyarakat. Yang kelima, fungsi pemilihan. Poin tersebut memiliki fungsi sebagai the selection function dalam kurikulum, yaitu adanya kesempatan bagi para siswa untuk memilih program belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik. Maksud dari fungsi diagnostik atau the diagnostic function dalam kurikulum adalah sebagai alat pendidikan yang dapat memahami dan mengarahkan potensi para siswa serta memahami kelemahan dirinya dan memperbaikinya. Tujuan kurikulum ialah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Strategi pengembangan pembelajaran berbasis karakter. A. Keterampilan berpikir kritis. Sangat diharapkan peran guru dan orang tua untuk membiasakan anak-anak berpikir kritis dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya, 1. Mencari kejelasan antara pertanyaan dan pernyataan. 2. Mencari alasan. 3. Menggunakan sumber yang dapat dipercaya. 4. Mengubah pandangan apabila ada bukti yang dipercaya. B. Keterampilan mengatasi masalah. Para guru dan orang tua memang harus berusaha keras untuk meyakinkan anak-anak bahwa penyelesaian masalah secara destruktif yang banyak muncul dalam masyarakat Indonesia pada saat ini sangatlah tidak manusiawi dan bertentangan dengan norma-norma agama yang harus kita junjung tinggi. Adapun strategi pembelajaran dan pendidikan karakter adalah 1. Inkulkasi nilai. 2. Strategi pembinaan. 3. Strategi fasilitasi. 4. Strategi pengembangan keterampilan akademik dan sosial. Jadi, presentasi kami dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter sangat penting diterapkan demi mengembalikan karakter bangsa Indonesia yang sudah mulai luntur. Dengan dilaksanakannya pendidikan karakter di sekolah dasar, diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, diperlukan kurikulum serta strategi pembelajaran yang berkarakter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.